Halo sahabat-sahabat fisika asik, terutama kelas 12, ketemu lagi sama Pak Andi. Kali ini kita akan membahas tentang listrik statis kelas 12 ya. Jadi pas mulai masuk ke kelas 12, nanti bab pertama itu tentang listrik statis ya. Nah, jadi ini kita bahas. Pada pertemuan ini kita akan membahas subbabnya adalah konduktor bola berongga. Ya, konduktor bola berongga. Jadi fisika asik ini jangan lupa subscribe, follow, di like ya. Ini Pak Andi. Kemudian ini diambilkan dari buku ini. Ya, dari buku ini. Itu 101 penuntun paham fisika. Ini bisa dimiliki ya, dimiliki. Kontak aja langsung pasti dikirim ya. Kontak langsung pasti dikirim ya, dengan alamatnya yang sudah jelas. Oke. Jadi bagaimana persoalan konduktor bola berongga? Bagaimana konsepnya? Apa yang harus kita ingat pada bab ini? Oke. Nah, jadi pada video-video sebelumnya itu sudah ada, dilihat lagi itu ada tentang gaya kolom, kuat medan, karena permasalahan di sana itu ada 5 pada listrik statis nih. Ada gaya kolom atau gaya listrik, kuat medan, potensial, energi potensial, kemudian usaha dan aplikasinya satu kapasitor. Nah, itu bab yang harus kita bahas. Jadi di sini kita bahas semua permasalahan itu mungkin lengkap di sini di soal ini ya. Tapi khusus pada konduktor bola berongga. Oke. Jadi bagaimana konsepnya? Kalau ada bola konduktor diberi muatan listrik, maka muatannya itu tentu berada pada kulitnya, pada konduktornya ya, sehingga nanti namanya bola tentu ada titik O, titik pusatnya, kemudian titik O ke titik C itu namanya jari-jari bola kayak gitu. Kalau kita bagi pusatnya ini titik A, ini di tengah-tengah antara A dengan C titik B, di kulit titik C, di luar bola titik D. Ya, AC itu jari-jari ya, R besar. Nah, sekarang bagaimana konsep kuat medan? Kuat medan dulu sudah kita bahas. Lihat video sebelumnya ya, diikuti ini. Itu kuat medan itu lambangnya E kaki per R kuadrat. Nah, ini kuat medan ya, kuat medan listrik. Bagaimana konsepnya itu sudah ada di video sebelumnya ya. Itu bisa dilihat nanti. Kemudian kuat medan di titik A itu sama dengan 0. Kuat medan di titik B sama dengan 0. Konsepnya itu begini, kalau nanti jaraknya itu lebih kecil daripada jari-jari, maka kuat medannya itu 0. Jadi EA sama dengan EB karena dia terletak jaraknya itu lebih kecil pada jari-jarinya, itu kuat medannya sama dengan 0. Bagaimana kalau di kulit bola? Berarti kaki per R kuadrat, di mana R-nya itu merupakan jari-jari kuadrat. Bagaimana nanti di luar bola titik D? Nah, berarti kaki R tambah R. Jadi jumlahkan jari-jari ditambah R-nya yang ini. Nah, itu sebagai jaraknya. Jika R besar daripada jari-jari, itu konsepnya. Nah, kalau untuk potensial, bagaimana tegangannya atau potensial yang dihasilkan oleh bola ini? Itu ingat video sebelumnya, potensial itu kaki per R. V itu potensial, Q muatan, R jarak kan. Tapi kalau pada potensial itu beda konsepnya. Di titik A, di titik B, di titik C itu potensialnya sama. Jadi kalau sini 10 volt, 10 volt, 10 volt. Gitu deh. Kenapa? Karena ini dianggap ini bidang ekipotensial, artinya potensialnya sama. Jadi nanti kalau ditanya dalam soal nanti ujian, berapakah potensial di titik B? Pakai aja jaraknya itulah jari-jari. Karena di A, di B, di C potensial sama. Itu konsepnya. Jadi VA, VB, VC, kaki per R dengan catatan R sama dengan jari-jari. Maka dari jari-jari itu ke pusat bola itu kita sebut dia dengan bidang ekipotensial. Apa itu bidang ekipotensial? Potensial di semua titik nilainya sama. Nah, ya, jadi kalau lebih kecil daripada jari-jarinya potensialnya sama, sehingga dia berada di bidang ekipotensial. Eki itu sama, potensial. Jadi pada
potensial yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat soal. Ini soal hot ya. Jadi, seorang peneliti memberi muatan pada sebuah bola konduktor berjari-jari 10 cm. Terbukti bahwa muatan berada di kulit bola karena waktu dipegang rambut peneliti berdiri. Peneliti menetapkan titik A, B, dan C, D seperti pada gambar. Ini gambarnya. Jadi, kalau nanti di buku yang Pak ditulis 101 penuntun, kira-kira gambarnya begini ya. Jadi, dipegang oleh peneliti, jadi rambutnya berdiri gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah diketik bagus, nanti bisa dipesan bukunya. Seperti ini gambarnya. Nah, di buku. Oke, lalu kita terjemahkan. Dari data itu katanya jari-jarinya 10. Berarti jarak dari A ke C itu 10 cm. Kita sebut dengan jari-jari bola. Nah, ini dia. Diberi muatan, nah ini sehingga muatan itu berada pada kulitnya. Nah, ini karena konduktor itu berada pada kulit. Kemudian katanya ini dibagi lagi. B itu terletak antara A dengan C. Kalau gitu ini adalah 5 dari pusat. Ya. Nah, ini 5 lagi, C dari B 5. Nah, kemudian pada gambar juga ini jaraknya 20. Ini 20 cm dari kulit bola. Nah, kira itu gambarnya. Jadi peneliti mengadakan suatu percobaan sehingga kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk gambar, gambarnya begini. Jadi ada jari-jari bola diberi muatan. Nah, sekarang permasalahannya ini diringkas saja ya, diringkas saja karena kuat medan sudah tahu, lihat video sebelumnya E. Berapakah kuat medan di titik A, B, C, dan D? Berapakah kuat medan di A, berapa kuat medan di B, berapa kuat medan di C, berapa kuat medan di D? Oke ya, jawab. Jawab. Nah, lihat, perhatikan konsepnya ya. Konsepnya tadi kalau dia di lebih kecil daripada jari-jari bola, itu nilai kuat medannya sama dengan 0. Jadi kalau gitu, yang A ya, kuat medan di A sama dengan kuat medan di B sama dengan 0. Artinya tidak ada kuat medannya. Ya, itu konsepnya. Ya, kemudian kalau di titik C, nah di titik C tadi pakai jaraknya itu jari-jari. Kalau di titik C ada. Jadi EC sama dengan K per R, R kecil. Karena R kecilnya sama dengan R besar, jari-jarinya. R kecil itu jarak ya, R besar itu jari-jari. Jadi kalau di C tadi kita pakai nanti jari-jari. Berarti ini sama dengan R kuadrat. Jadi jaraknya merupakan jari-jari. Kita tahu K ini, lihat video sebelumnya, ini kelanjutan dari video sebelumnya ya. 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Kemudian Q-nya katanya, Q berapa tadi di situ? Q-nya 30 ya. Diberi muatan 30. Ini lupa menulisnya. Muatannya itu 30 mikrokolom. Nah, di sini ya. Jadi seorang peneliti memberikan muatan pada bola 30 mikrokolom muatannya. Berarti ingat, mikro dirubah ke kolom. Berarti ini 30 10 pangkat 6. Nah, per jari-jarinya 10. 10 jadikan meter, 10 pangkat min 1. Dikuadratkan, karena rumusnya kuadrat. Maka ini 9 kali 10 pangkat 9. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Kalau 30 jadi min 5. Dibagi 10 pangkat min 2. 3 kali 9, 27. Kemudian min 2 naik ke atas jadi plus 2. Plus 2 plus 9, 11. 11 kurang 5, 6. Berarti 10 pangkat 6 Newton per kolom. Atau 2,7 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, itulah kuat medannya kalau dia berada di C. Kemudian bagaimana kalau dia berada di D? Nah, kalau di D tadi konsepnya jumlahkan. Jadi kalau gitu ED sama dengan K Q per R tambah R besar dikuadratkan. Nah, jadi kalau itu 9 kali 10 pangkat 9, 30 10 pangkat 6 muatannya. Kalau ini tentu menjadi 10 tambah 20, 30. Karena dijumlahkan. 30 jadi cm, jadikan meter.
3 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, jadi kalau gitu ini 9 10 pangkat 9 3 10 pangkat min 5 per 9 10 pangkat min 2. Ya, ini coret. Maka hasilnya 3 kali 10 pangkat min 2 nih ke atas. 11 kurang 5, 6. Berarti 6. Jadi 3 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom itu kalau berada di titik D. Oke ya. Nah, yang B. Berapa potensialnya V-nya? Berapa potensialnya di titik A, B, C, dan D? Nah, ini B ya. Nah, ingat tadi kalau potensial di A sama dengan di B sama dengan di C. Jadi gitu cukup satu saja, VA sama dengan VB sama dengan VC. Tadi kaki per R. Jadi R-nya itu merupakan jari-jari. Karena dia berada di bidang ekipotensial. Berarti potensial sama berarti kaki R-nya menjadi R besar. Jadi kalau itu nih 9 10 pangkat 9. Ingat potensial ini rumusnya ya. Waktu belajar sebelumnya bisa dilihat lagi. Muatan 30 10 pangkat 6. Jari-jari 10 cm berarti 10 pangkat min 1. Nah, kuadratnya nggak ada. Kalau kuat medan dia pakai kuadrat. Kalau potensial nggak ada kuadratnya. Nah, berarti ini 30 kali 9 270. 10 pangkat min 1 naik ke atas. Plus 1 plus 1 plus 9 plus 10. Plus 10 kurang 6 4. Atau ini 2,7 10 pangkat 6 volt. Nah, ini dia. Karena potensial satuannya volt. Kalau kuat medan satuannya Newton per kolom. Nah, sekarang berapa di D? Karena VA, VB, VC sama. Di D, kalau di D, nah ini kita tambahkan. Jadi K, Q per R tambah R kecil. Jadi kalau itu 9, 10 pangkat 9, 30 muatannya ya pada bola maka 6 per, tentu ini jadi 30. Karena kita mengambil dari pusat. Berarti ini 3 kali 10 pangkat min 1. Ini dicoret, ini jadi 10. Ya. Ini ke atas. Plus 1, plus 1, plus 2 dengan 10. 11. Dengan 9, 11. 9, 1, 1, 11 ya. Berarti ini 9. Plus 11 min 6. Berarti plus 5. Nah, itulah potensialnya kalau dia berada di titik D. Berarti selesai yang B. Yang C. Yang C, berapa gaya kolomnya jika pada titik D ada bola kecil bermuatan, yaitu 6 mikrokolom. Jadi berapa gaya kolomnya? Jika ada di titik D ini ada sebuah bola bermuatan. Nah, ada bola bermuatan di sini, yaitu muatannya itu 6 mikrokolom. Nah, tentu terjadi gaya kolom. Karena syarat gaya kolom itu atau gaya listrik itu ada minimal muatannya 2. Nah, jadi kita lihat bahwa kuat medan itu F per Q. Ya, F per Q ya. Jadi ini sebagai muatan uji jadinya. Akibatnya ini F sama dengan QA. Nah, itu gaya kolomnya. Tapi kalau dicari dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, hasilnya sama nanti. Karena E itu K Q per R, kemudian dikali Q dia menjadi ini. Tapi kalau dengan QE saja boleh. Hasilnya sama. Jadi kalau itu kuat medan itu, terdapat ada muatan di sini 6, berarti ini muatan uji nih. Berarti 6, bukan, F ya, gaya kolom ditanya F sama dengan muatan ujinya 6 kali 10 pangkat 6. Karena ditanyanya di titik D, ya berapa kuat medan tadi di titik D? Kuat medan di titik D tadi ini 3 kali 10 pangkat 6. Nah, masuk ke sini. Ini kuat, karena ditanyanya gaya kolom di D, berapa gaya kolom yang dialami di D? Tentu kuat medannya kuat medan D. Nah, tadi kuat medannya 3 kali 10 pangkat 6. Nah, min 6 plus 6 habis. Ya, 1 ya. 6 kali 3, 18. Itulah gaya kolomnya. Jadi terdapat gaya kolom di sini sebesar 18 Newton. Ya.
Nomor D. Jadi ini sudah mencakup dari semua persoalan pada listrik statis ya, karena pada listrik statis itu persoalannya ada kuat medan, ada potensial, ada gaya kolom, ada energi potensial. Sekarang energi potensial, berapa energi potensial di titik D? Nah, kita tahu energi potensial itu di titik D, kan energi potensial itu K. Jadi cukup kita mencari Q, ya Q yang ada di sini, dikali dengan, karena EP itu adalah Q kali V, ya Q kali V itu energi potensial ya. Atau di sini ini K, V itu kan K, Q per R, boleh begitu? Karena potensial di titik D sudah tahu kita, jadi cukup kita ambil saja potensial di titik D itu, karena ditanyanya berapa energi potensial di titik D. Nah, berarti ini sebagai muatan ujinya juga, berarti 6 kali 10 pangkat 6. Berapa potensial titik D tadi? Di titik D potensial, ini, 9 kali 10 pangkat 5. 9 kali 10 pangkat 5 volt. Berarti ini 6 kali 9, 54. Min 6 plus 5, min 1. Berarti sama dengan 5,4 Joule, karena energi potensial satunya Joule. Yang namanya energi dalam fisika itu dalam SI itu satunya Joule. Nah, nomor E. Berapa usaha untuk memindahkan muatan 6 mikrokolom tadi itu dari D ke C? Jadi ada muatan di titik D tadi, ingin kita pindahkan dari D ke C. Nah, jadi dipindahkan ke sini. Tentu kita perlu usaha. Ingat usaha listrik statis itu, lihat video sebelumnya ya. Berarti Q delta V. Nah, tentu di sini Q-nya sudah ada, yang kita pindahkan nih, Q yang kita pindahkan 6. Ini yang mau kita pindahkan barangnya ya, 6 mikrokolom. Ini harus ada beda potensial, karena syarat daripada muatan itu mengalir harus ada beda potensial. Jadi kalau ada nanti di rumah kita tegangan 220 volt, ada perbedaan tegangan antara sumbernya dengan rumah kita. Itu sebesar 220, dia mengalirlah dia. Jadi ini juga begitu, berapa usahanya, berarti ada perubahan tegangan. Berarti karena dia dari D ke C, berarti ini delta V-nya VDC. Nah, kalau nanti dia dari D ke C, berarti ini Q, VC kurang VD, karena selisih. Yang namanya beda tentu selisih ya. Ya, selisihnya berapa? Berarti 6 kali 10 pangkat min 6, ini yang kita pindahkan. VC. VC tadi berapa? Potensial di C. Ini 27 kali 10 pangkat 5 dikurang VD. VD ini dia 9 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, 9 kali pangkat 5. Jadi VC-nya adalah tadi ya, VC potensial di C. VC nih 27 ya, 10 pangkat 5 tadi, benar ya. Ini karena kita bulatkan tadi 2,7 pangkat 6. Kalau jadikan pangkat 5 tentu di sini 27 kurang 9 pangkat 5. Jadi kalau gitu ini 6 kali 10 pangkat 6, 27 kurang 9, 18. 18 10 pangkat 5. 6 kali 18 108 ya. 6 kali 18 yaitu 108. 108 ya. Ini min 6 plus 5 min 1. Nah, jadi kalau gitu, kalau hilangkan min 1-nya dia menjadi 10,8 Joule. Nah, itulah usaha yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik D ke titik C. Jadi muatan berada di sini tadi. Nah, jadi ini soal sudah valid ya. Ini soal hot yang Pak diambilkan. Jadi ada di situ usaha, ada energi potensial, ada gaya kolom atau gaya listrik, ada potensial di berbagai titik, ada kuat medan. Ini soal ini sangat bagus, bisa diulang-ulang kembali membahas soal ini ya. Jadi ini khusus untuk konduktor bola berongga. Beginilah konsep yang ada pada konduktor bola berongga. Oke, jadi semua materi sudah mencakup di sini semuanya ya. Jadi kamu tinggal mempelajari saja, diulang-ulang, dan soal itu sudah ada di buku Pak Andi ini.
Ya, jadi kalau ingin dimiliki karena mau sekolah, ya tinggal kontak saja, pasti dikirim ya. Tidak banyak cerita karena ini masalah pendidikan, langsung saja nanti dikirim. Oke, selamat mempelajari video ini. Fisika itu asik.